Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Bentar. Saya mau bahas yang paket 5 ya. Kita mau bahas yang paket 5 dulu. Yang materi sosiologi sejarah. Nah, yang kemarin kan paket 1 sama paket 5 kan itu materinya tentang geografi sama ekonomi ya. Sekarang yang sejarah sama sosiologi paket 5, 1 sampai 5. Nah, sekarang saya mau bahas yang paket 5 dulu ya. Udah muncul belum share screen-nya? Oke. Ya, saya mau ini dulu ya, yang paket 5 dulu, yang tentang sejarah sama sosiologi. Kalau kemarin kan dari paket 1 sampai paket 5. Nah, sekarang kebalikannya paket 5 sampai paket 1. Sekarang soal nomor 1 berikut adalah bentuk perubahan secara cepat atau revolusi. Jawaban yang tepat ditunjukkan pada nomor. Ini yang ditanya perubahan secara cepat ya atau revolusi. Ini materi sosiologi di kelas 9 semester pertama. Kemarin tuh bab 2. Kan perubahan ya. Kalau perubahan cepat atau revolusi masuk ke kategori mana? Perubahan dilihat dari apanya? Perubahan dilihat dari waktunya ya. Perubahan dilihat dari waktunya. Dari waktu. Ada revolusi sama evolusi. Dan evolusi. Nah, perubahan revolusi dan evolusi. Nah, kita ini yang disinggung materinya tentang revolusi. Nah, untuk bentuk perubahan sosial, yang revolusi ini merupakan perubahan yang revolusi adalah perubahan sosial yang mengakibatkan perubahan secara besar-besaran. Terus ada juga hal yang mendasar di dalam masyarakat ya. Di masyarakat. Terus kemudian mendasar di masyarakat itu juga mengalami perubahan. Nah, misalnya contohnya ya, itu ada perubahan revolusi industri. Perubahan revolusi industri. Nah, revolusi industri kan berlangsung itu kurang lebih selama 100 tahun ya. Berlangsung selama 100 tahun. Nah, meskipun kelihatannya secara lama ya, 100 tahun itu kan lama sekali ya, lama banget. Nah, terus kenapa sih dibilang perubahan cepat? Karena kita bisa merasakan ya. Terus nggak kerasa juga kan
perubahannya juga cepat. Nah, kemudian biasanya dampak dari revolusi industri itu perubahannya terjadi di bidang pertanian, terus kemudian ada manufaktur, kemudian pertambangan, selanjutnya ada transportasi, dan ada teknologi. Nah, misalnya contohnya kalau kita lihat perkembangan handphone tuh. Perkembangan handphone kan kalian ngerasa nggak pernah ada punya handphone yang belum berkamera nggak? Kayak Nokia 3530, Nokia 3310. Nah, itu kan perkembangannya bisa kita rasakan ya. Perkembangannya bisa kita rasakan. Nah, kemudian misalnya tadi handphonenya yang ada antenanya. Zaman dulu handphonenya ada antenanya. Terus berkembang lagi HP-nya jadi HP berwarna ya. Dulu cuma monokrom ya. Terus berkembang lagi HP-nya berwarna. Terus ada tambahan fitur games-nya. Ada games ular. Nah, itu kan memorable banget ya. Terus kemudian apa tuh? Nah ya, terus kemudian selanjutnya bisa kita rasakan. Jadi yang mana nih? Yang revolusi. Yang STEM. Yang ini ya. Jawabannya yang terjadi secara bertahap ya. Ya, perubahannya terjadi secara bertahap. Dari mulai tadi tuh yang udah saya jelaskan, dari mulai yang handphonenya antena, terus nggak berwarna, terus jadi berwarna, kemudian tambah lagi HP-nya kamera ya, HP-nya berkamera, terus modelnya banyak ya, HP yang slidingan, yang slide gitu, kemudian dan lain-lainnya. Terus sekarang berkembang lagi HP-nya touchscreen, RAM-nya udah gede ya. Ada yang 4 GB, ada yang 12 GB, dan masih banyak lainnya. Terus udah sistem operasi HP-nya udah cepet ya. Jadi jawabannya 2, terus sama berlangsung secara cepat, udah pasti ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, terus nomor 2, modernisasi dan westernisasi. Nah, 2 ya, modern sama western. Modern itu yang serba canggih, yang serba modern ya. Western yang barat, gaya kebarat-baratan. Modern itu serba canggih ya. Modern itu serba canggih, kalau western budaya barat. Salah. Barat. Western itu budaya barat. Nah, kemudian merupakan hal yang berbeda. Westernisasi merupakan sikap cenderung menyerap budaya atau gaya hidup barat yang tidak mengacu pada kemajuan. Ya, karena ada yang sifatnya negatif. Nah, sedangkan modernisasi yaitu merupakan merupakan proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun ya. Modernisasi banyak bidangnya ya, ada bidang teknologi, terus bidang pendidikan, terutama di bidang riset, bidang teknologi, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang proses mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Nomor berikutnya, nomor 3. Bentar. Nomor 3. Nomor 3.
Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern. Nah, arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Berikut ini yang menjadi syarat suatu wilayah telah mengalami proses modernisasi adalah jawabannya yang cara berpikir yang ilmiah. Ilmiah itu maksudnya menggunakan logika ya, logis. Logika, berpikir logis atau logika. Masyarakat bersifat tertutup itu bukan ya. Nilai-nilai tradisional masih kuat itu juga bukan. Pola-pola berpikir masyarakat bersifat tradisional juga bukan ya, itu bukan modernisasi. Itu menutup, itu merupakan apa yang B, C sama D itu merupakan faktor penghambat globalisasi. Ini cara berpikir yang ilmiah atau berpikir logis atau menggunakan logika. Iya. Jadi jawabannya yang A. Globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini yang merupakan contoh apa? Di bawah ini merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan adalah yang ditanya teknologi sama pendidikan. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana nih? Kalau menggunakan smartphone untuk mengakses resep makanan, itu di bidang teknologi, hanya teknologi. Kemudian mengakses internet hingga larut malam untuk mengantuk di ruang kelas, itu bukan ya dampak negatif ya. Terlalu larut malam dalam mengakses internetnya. Terus yang D, pemanfaatan sosial media sebagai lahan bisnis online, itu teknologi. Jadi jawabannya yang A, pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. Yang A. Oke, nomor 5. Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial adalah terjadinya perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan, karena ada yang tumbuh cepat dan ada yang tumbuhnya lambat. Kondisi tersebut dikenal sebagai, nomor 5 ini dikenal sebagai cultural lag. Cultural lag. Mana ya? Disebut sebagai cultural lag. Bentar. Cultural lag itu merupakan apa? Atau kita sebut sebagai ketertinggalan budaya. Merupakan, kalau culture shock itu kan budaya kaget ya, karena yang dilakukan tidak terbiasa ya. Ketinggalan. Kalau ini ketertinggalan budaya itu merupakan apa? Suatu kondisi, yaitu suatu kondisi di mana terjadi perbedaan taraf kemajuan
Jadi perbedaan taraf kemajuan di antara berbagai bagian di dalam suatu kebudayaan. Karena adanya yang bisa tumbuh cepat dan lambat. Ini namanya cultural lag. Nah, ini kan perubahan sosial itu kan bisa tumbuh secara lambat maupun secara cepat ya. Nah, kemudian juga bisa membandingkan antara taraf kemajuan ya. Taraf kemajuan yang tumbuhnya lambat maupun yang cepat. Misal contohnya apa? Tahu nggak? Contoh cultural lag. Teks. Kok nggak kelihatan ya biru ya? Kayak itu biru ya. Misal contohnya nih, kecanduan gadget ya, atau smartphone. Orang yang kecanduan gadget atau smartphone, nah ini memiliki dampak buruk ya. Nah, kalau dampak baiknya itu tadi tuh yang apa? Bisa mengakses informasi. Nah, itu selain itu ada juga dampak buruknya. Misalnya kecanduan gadget atau smartphone memiliki dampak buruk. Misalnya contohnya nih, karena dapat apa? Karena dapat menjadikan seseorang menjadi individu menjadi pribadi yang apa? Yang antisosial atau kita sebut sebagai tidak mau bergaul ya. Tidak mau bergaul, tidak mau berteman. Nah, itu merupakan dinamakan antisosial. Nah, kemudian nggak jadi antisosial, selain itu jadi apa? Jadi pribadi yang melankolis. Melankolis itu maksudnya kalau bahasa kalian apa sih ya? Bahasa kalian tuh bahasa alay ya. Jadi anak alay gitu. Jadi anak alay. Nah, kemudian melankolis atau alay karena kecanduan pada HP. Kan ada ya orang yang 24 jam HP terus nggak mau belajar, nggak mau nggak mau bersosialisasi sama teman-temannya, nggak mau berkumpul sama keluarga di atas semua. Kayak misalnya nih, kayak lagi ada kumpul keluarga nih, misalnya ada acara keluarga. Nah, terus kalian di kamar aja tuh. Nah, itu merupakan cultural lag, dinamakan apa? Cultural lag, agak susah namanya ya saya. Nah, ya dinamakan cultural lag. Nah, kemudian di kamar YouTubean, di kamar mainan games, nggak mau kumpul. Nah, itu. Jadi harus harus mau berbaur. Oke. Terus kalau yang culture shock. Nah, kalau culture shock ini misalnya nih, kalau kalian berpindah tempat atau mungkin di sini ada yang habis pindah sekolah ya. Kan pasti nemuin namanya lingkungan baru ya.
harus adaptasi lagi. Terus ada juga nemu sifat tetangga baru yang berbeda-beda. Terus ada sifat kebiasaan sosialisasi yang biasa kalian lakukan terus berbeda sama tempat kalian tinggali yang baru ini nih. Nah, kemudian setelah bertemu, terus peraturannya kok beda-beda, terus kalian merasa aneh gitu ya. Terus contohnya nih, misalnya perbedaan antara, bukannya saya bermaksud buat ngebanding-bandingin ya. Misalnya kalau kalian lagi, bukan ngebandingin sih, tapi emang ini realita ya. Kayak misalkan culture shock ya, culture shock yang ada di masa pandemi sama sebelum pandemi ya. Kan biasanya belajarnya gimana sih, tatap muka, ketemu sama guru. Nah, kemudian berbaur sama teman-teman. Terus adanya pandemi harus social distancing, harus nggak boleh pegangan, nggak boleh bersentuhan, harus physical distancing. Nah, itu namanya culture shock. Jadi budaya kaget ya, kok gini banget sih. Biasanya salaman ketemu guru, biasanya say hello sama teman-teman, cipika-cipiki. Nah, ini enggak gitu. Ini namanya culture shock. Kalau konflik itu berarti perbedaan ya, perbedaan pendapat. Organisasi sosial berarti komunitas ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, terus berikutnya. Ini nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah yang mana? Yang D ya. Jawabannya yang D. Terbebas dari belenggu penjajahan. Makna proklamasi ya. Proklamasi. Salah. Makna proklamasi sebagai tonggak akhir perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia untuk sebagai suatu negara yang dikenal dengan nama RI. Terus berikutnya. Ya, silakan. Nomor 7. Pelaksanaan pendidikan pada masa politik etis sangat diskriminatif. Diskriminatif berarti dibeda-bedakan. Hal ini dilihat dari apa? Apakah A, B, C, atau D? Dilihat dari pelaksanaan pendidikan didasarkan golongan atau kelompok ya. Jawabannya yang D. Nah, kalau zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, salah
salah pencet. Sebelum apa? Sebelum Indonesia merdeka, orang yang ingin bersekolah, nih zaman dulu ya, sebelum Indonesia merdeka itu orang yang ingin bersekolah ya, orang yang haruslah golongan bangsawan. Haruslah berasal dari golongan bangsawan, kemudian apa? Haruslah berasal dari golongan bangsawan, kemudian pokoknya orang kaya ya, orang kaya dan lain-lain. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara memberantas ya, memusnahkan ya. Terus bentar. Memusnahkan aturan tersebut ya. Memusnahkan aturan-aturan tersebut sehingga masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Ini pembahasan nomor 7. Ya, jadi itulah hadirnya Ki Hajar Dewantara ya. Dulu beneran orang Indonesia itu nggak boleh sekolah ya. Yang hanya boleh sekolah itu hanya kaum berada. Sekarang udah gampang ya, peraturan sekolah udah nggak seketat zaman dulu. Nah, kemudian udah banyak beasiswa ya, tapi banyak siswa yang malah malas untuk bersekolah ya. Malah kebalikannya, orang zaman dulu pengen banget sekolah, tapi yang boleh sekolah cuma orang kaya. Sekarang semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut yang termasuk peranan golongan terpelajar. Pada nomor ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, 2, 3. Nah, golongan terpelajar ini berusaha keras kemudian untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan baru yang bersifat nasional ya. Mengubah pandangan kedaerahan menjadi nasional. Nah, kemudian kedaerahan menjadi nasional. Nah, kemudian golongan terpelajar itu juga meyakini bahwa cita-cita kemerdekaan itu baru dapat diwujudkan bila nasionalisme itu telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Jiwa nasionalisme udah bertumbuh dan berkembang. Enggak ada ya. Nah, kemudian nasionalisme ini juga merupakan ikatan kekuatan yang kuat bagi semua suku untuk apa? Untuk terciptanya Persatuan Nasional Indonesia. Nah, golongan terpelajar itu juga menyadari bahwa untuk mempercepat proses lahirnya nasionalisme di Indonesia juga perlu dibentuk organisasi yang memiliki keanggotaan luas sebagai wadah dan alat perjuangan. Nah, kemudian
tokoh-tokoh, ada juga tokoh pimpinan pergerakan nasional yang menyadari bahwa nasionalisme di Indonesia ini bisa tumbuh dikembangkan secara lebih cepat melalui pendidikan. Nah, kemudian apa nih? Dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut, organisasi dan tokoh nasional mendirikan sekolah-sekolah. Enggak ada ya? Nah, kemudian didirikannya sekolah dengan tujuan untuk mendidik kader pimpinan organisasi yang tangguh serta menanami nasionalisme pada anak didik. Yang mana jawabannya? Mempelopori satuan dalam perlawanan melawan Belanda, mengubah pandangan ke daerah nasional. 1, 2, dan 3 ya. Nomor 9. Masyarakat Indonesia seringkali mengenal istilah namanya uang amplop atau uang pelicin. Nah, ini jika bakal korupsi tumbuh ya. Kegiatan ini disebabkan oleh tradisi era kolonial yang berupa ini ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh VOC. Jadi KKN itu udah ada sejak zaman VOC ya. Korupsi berarti mengambil uang ya, merampas uang. Kalau kolusi berarti jabatan. Nepotisme berarti hak ya. Nah, misalnya contohnya kalau kolusi sama nepotisme, misal nih, kalau saya nih misalnya jadi mau mencalonkan kandidat sebagai ketua, misalnya saya mau jadi ketua OSIS. Ya, misalnya ketua OSIS nih. Nah, kemudian nanti apa ya? Nah, kemudian nanti saya membentuk tim, misal Afzal nanti kamu jadi wakil saya ya. Terus Bindu nanti jadi bendahara umum, kemudian si Emir nanti jadi sekretarisnya. Si Kishi jadi apa? Jadi seksi kebersihan misalnya gitu. Itu udah di apa ya? Istilahnya sudah di booking menjadi jabatannya. Kalau secara normalnya ya, secara sahnya bahwa dalam pemilihan itu harus melalui musyawarah ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kalau yang ini enggak ya. Jadi melalui bookingan, di booking dulu ya. Di booking, di cup apa? Di apa? Di booking lah istilahnya, di booking, di order dulu. Saya mau pakai jabatan ini ya, itu namanya kolusi sama nepotisme. Nomor 10, terdapat banyak kerajaan Hindu-Buddha, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dalam satu kerajaan bisa terdapat agama Hindu dan agama Buddha yang dipraktikkan bersama. Hal ini menggambarkan bahwa apa? Bahwa yang ini ya, yang B ya, kerajaan zaman dahulu berhasil membangun toleransi umat beragama. Nah, ini untuk yang periode di Nusantara ya. Nah, untuk persebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara atau di Indonesia ini dimulai pada abad ke-5 Masehi ya, di mana dengan ditemukannya prasasti Yupa. Masih ingat gak pelajaran kelas 7 kalau nggak salah ya? Saya lupa. Kelas 7 semester 2. Iya, benar. Kelas 7 semester 2 ditemukan prasasti Yupa ya di abad ke-5 Masehi. Nah, kemudian prasasti pertama di Nusantara ya. Nah, kemudian keruntuhan Majapahit sebagai kerajaan terbesar yang terakhir runtuh ya. Kemudian dan mengawali periode berikutnya yaitu masa Islam. Kan Majapahit runtuh nih. Terus muncul kerajaan Islam. Nah, kemudian tentu menyimpan banyak peristiwa ya dan fenomena.
salah satu beberapa fenomena yang ada di masa kerajaan Hindu-Buddha itu ada dalam suatu kerajaan ya, misalnya di kerajaan Mataram kuno nih. Adanya toleransi di kerajaan Mataram tentu nggak lepas dari para pembesar dan kerajaan ya. Maksudnya para raja-rajanya yang secara tersirat menggambarkan kerukunan di dalam toleransi itu. Misalnya nih di masa Hindu dibangun beberapa candi besar yang bercorak Hindu atau Buddha kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, kemudian adanya pernikahan ya, pernikahan antara siapa tuh? Pramodawardhani, putri dari Samaratungga dan Wangsa Shailendra, yaitu yang corak Buddha. Kemudian dengan Rakai Pitakanan dari Wangsa Sanjaya dari si agama Hindu. Jadi ada perkawinan percampuran budaya ya antara agama Hindu maupun agama Buddha. Jadi jawabannya yang kerajaan zaman dulu berhasil membangun toleransi umat beragama. Kesamaan kebijakan Portugis dan Belanda dalam bidang ekonomi di Nusantara adalah kesamaan kebijakan. Jadi Portugis sama Belanda itu memiliki kebijakan yang sama ya di bidang ekonomi, yaitu yang mana? Mana soalnya? 11 nih. Nomor 11 itu jawabannya yang memonopoli perdagangan ya. Kenapa sih memonopoli perdagangan? Jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya ya. Kaya apa? Kaya akan rempah-rempah ya. Nah, ini merupakan salah satu target dari negara-negara jajahan benua Eropa. Mana sih teks-teks? Negara yang kaya akan rempah dan incaran negara dan Inggris. Kemudian apa nih? Satunya melalui monopoli perdagangan. Ini ada dari bangsa Portugis ya. Kemudian apalagi tuh bangsa Portugis, kemudian kalau yang bangsa Portugis itu menguasai ini ya. Menguasai Malaka di tahun 1511. Dengan pimpinan Alfonso Albuquerque. Nah, kemudian ini kan dia itu merencanakan mengirim 3 armada ya. Merencanakan mengirim 3 armada. Kemudian untuk membangun monopoli perdagangan itu tadi. Nah, kemudian 2 armadanya itu berhasil dikirim ya. Dan 2 armada berhasil dikirim yaitu ke Maluku untuk mencari cengkeh dan ke Sunda Kelapa mencari lada. Ya, jadi jawabannya memonopoli perdagangan.
Oke, berikutnya nomor 12. Dr. Snoek Horgonje ditugasi Belanda untuk memenangkan Perang Aceh dengan cara ini ya, menjalin hubungan yang harmonis. Ini bukan romantis, harmonis. Salah. Ini harmonis. Menjalin hubungan yang harmonis dengan rakyat Aceh. Nomor 12A. Ya, ini kan Dr. Snoek Horgonje ini dia itu ingin mempelajari ya. Dia itu ingin mempelajari budaya Islam ya di Aceh ya. Nah, kemudian ingin mempelajari bentar. Horgonje mempelajari ya, kepencet lagi. Nah, sebenarnya Dr. Horgonje ini ingin menguasai Aceh, tapi kan karena dia sangat tertarik dengan budaya Islam, sehingga dia menyamar sebagai Abdul Ghaffar ya. Mempelajari Islam, kemudian menyamar mempelajari Abdul Ghaffar, menjadi Abdul Ghaffar, sehingga apa ya, dia itu malah tertarik masuk ke Islam ya, sehingga nggak jadi membantu Belanda. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13, kebijakan pemerintah Dendels yang paling menyengsarakan rakyat. Jadi pada zaman penjajahan Dendels ya, ada yang menyengsarakan rakyat. Yang ini jawabannya yang salah, bukan. Sorry. Salah. Iya, rakyat wajib menjual hasil panen sebagai pajak. Jadi menjual ke Belanda, terus hasilnya buat pajak Belanda juga. Ada 3 ya, masih ingat apa aja? Nomor 13. Nomor 13, kebijakan yang menyengsarakan Indonesia. Yang pertama itu ada apa? Kerja rodi ya. Yang pertama ada kerja rodi untuk membangun jalan dan pabrik senjata. Kemudian yang kedua ada mengharuskan menyerahkan berupa hasil bumi. Dan yang ketiga adalah apa? Dan yang ketiga itu mewajibkan menjual hasil bumi. Mewajibkan menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah VOC ya, dengan yang sudah ditentukan. Dan ini harganya pun harga rendah ya, nggak dijual tinggi. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14, pengaruh perkembangan
pendidikan Barat terhadap munculnya nasionalisme Indonesia. Pengaruh perkembangan pendidikan Barat. Jawabannya yang mana tuh? Terhadap munculnya nasionalisme Indonesia adalah adanya lahirnya kaum intelektual ya. Adalah lahirnya kaum intelektual muda yang berhasrat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan organisasi. Jawabannya yang nggak ada sih. Intelektual muda, berarti golongan ini kan ada intelektual muda itu sama aja kayak golongan terpelajar ya. Yang C ya, bukan pekerja yang terampil ya. Jawabannya yang C. Nomor 15, maksud dan tujuan Belanda membentuk negara-negara federal atau negara boneka. Negara boneka di Indonesia adalah untuk nomor 15 adalah B ya, untuk apa? Untuk menghancurkan dan melemahkan wibawa Republik Indonesia. Nah, ini tujuan Belanda untuk membentuk negara-negara boneka itu untuk menguasai kembali ya, kemudian dan mempertahankan kekuasaan tersebut dengan memecah belah Indonesia menjadi negara-negara bagian kecil yang mudah dikendalikan. Jadi dia itu memecah belah Indonesia dulu. Terus nomor 16. Nomor 16, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia adalah ini isi KMD ya. KMB. Ini soalnya agak lengkap ya. Perhatikan pernyataan isi KMB. KMB konferensi meja bundar. Yang pertama mengenai Provinsi Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Terus Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, ini nomor 16 ya. Kemudian RIS harus membayar hutang pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1942. Konstitusi RIS dipermaklumkan kepada pemerintah Belanda. Nomor 16. Jawabannya yang B ya, yang nomor 2. Nah, salah satu isi KMB, masih ingat nggak? Isi konferensi meja bundar. Yang pertama itu Belanda mengakui RIS ya. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, kemudian yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nggak ada di sini ya. Terus yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam kurun waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
Nomor 1 ada juga sih. Nomor 1 benar 1 atau enggak 2. Terus kemudian apalagi? Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Enggak ada ya. Nomor 5, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Enggak ada. Ya, enggak ada. Oke. Jadi jawabannya 1 dan 2. 1 juga masuk sih, mengenai Provinsi Irian Barat. Akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Pengakuan kedaulatan apa nih? Ini kurang jelas ya. Kedaulatan apaan? Jadi jawabannya yang B. Bukan 1 dan 2. 17. Hal yang paling pokok dari isi dekret Presiden 5 Juli 1959. 17 C. Jawabannya yang C ya, pembubaran Dewan Konstituante. Masih ingat gak isi dekret Presiden? Ini yang paling pokok ya, yang paling utama berarti. Dekret Presiden kan panjang ya. Apa isi dekret Presiden ada 3 ya kesimpulannya ya. Kalau secara garis besarnya, yang pertama itu apa? Presiden Soekarno mengajukan konsepsi untuk mendekretkan berlakunya UUD 45 dan pembubaran konstitusi. Terus yang kedua apa? Tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret. Terus yang berikutnya, seluruh lapisan masyarakat menyetujui adanya dekret Presiden. Jadi jawabannya yang ini C, pembubaran ya. Terus yang ketiga, menyetujui ya. Nomor 18, upaya rakyat Indonesia untuk kembali ke negara NKRI. Upaya apa tuh? Jawabannya yang A ya. Nah, nomor 18 ini pada awalnya itu rakyat Indonesia merupakan negara NKRI ya. Nah, namun karena bujukan adanya rayuan Belanda dan para penjajah, akhirnya Indonesia itu dirubah menjadi RIS ya, Republik Indonesia Serikat,
ternyata kehidupan warga Indonesia ini malah semakin sengsara ya. Setelah dirubah RIS malah makin sengsara, kemudian dan tidak seperti yang dibayangkan. Jadi nggak sesuai sama ekspektasinya. Nah, kemudian banyak kerusuhan di mana-mana. Jadi warga Indonesia itu memutuskan untuk kembali lagi ke NKRI. Pertemuan antara pemerintah RIS dengan RI. Jadi namanya tadi NKRI, kemudian berubah ke RIS ya, dirubah sama Belanda jadi RIS. Dirubah kok malah makin sengsara. Akhirnya ya udah balik lagi ke NKRI. Nomor 19, akibat pelaksanaan demokrasi liberal dengan sistem parlementer pada tahun 1950 adalah jawabannya yang C. Pemerintahan menjadi tidak stabil. Ini dampak negatif ya. Dampak negatifnya itu yang pertama itu instabilitas. Instabilitas itu maksudnya ketidakstabilan ya. Ketidakstabilan negara karena terlalu sering mengganti kabinet. Kabinetnya kan banyak ya. Ada kabinet Nasir, kabinet Wilopo. Nah, kemudian ya ganti kabinet, kemudian timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri. Dan yang ketiga, sering terjadi konflik dengan pihak militer. Di tanggal 17 Oktober 1952, kemudian memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan yang kelima, sering terjadi konflik antara parpol dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan. Terus kemudian yang keenam, praktik korupsi semakin merajalela. Terus yang ketujuh, kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintahan hanya berfokus pada pengembangan bidang politik dan bukan pada ekonomi. Jadi jawabannya yang C. Nanti pembahasannya saya kirim di grup ya. Nomor 19. 20, sorry. Nomor 20, perhatikan pernyataan di bawah ini. Isi dekret presiden. Tadi udah ya, sempat saya singgung ya. Isi dekret presiden, tidak perlu saya tulis lagi, saya hanya menuliskan jawabannya aja. Jawabannya yang 1, 2, dan 3. 21, penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. 21 yang B, nomor 2 ya. Ada beberapa faktor ya. Bentar. Nomor 21 saya tulis di sini aja ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya melalui Nica. Yang kedua, Belanda berupaya melucuti Belanda berupaya melucuti pejuang Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda memecah belah Indonesia dengan negara federal. Federal apa nama lainnya tadi? Atau negara boneka. Dan yang keempat, Belanda
melakukan serangan agresi militer. Yang kelima, Belanda terus menduduki Papua Barat. Jawabannya yang B. Nomor 22. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 terjadi karena apa nih? Karena pasukan RI menolak kedatangan sekutu ya. Ini yang itu ya, pertempuran Surabaya 10 November. Nah, jadi waktu dulu 10 November 1945 itu terjadi pertempuran hebat ya antara area-area Surabaya, yaitu kaum pemuda Surabaya dengan melawan sekutu ya, melawan penjajahan Belanda. Nah, kemudian pertempuran ini salah satunya dipicu tewasnya jenderal kita ya, Jenderal Albertin, kok jenderal kita sih salah maksudnya, Jenderal Albertin Walter Scholten atau AWS Malabi. Nah, kemudian muncullah ultimatum dari si Inggris, yaitu supaya rakyat Indonesia rakyat Indonesia untuk menyerah. Nah, kemudian nggak terima dong, nggak terima Indonesia suruh nyerah aja gitu, kata si Inggris. Nah, kemudian Indonesia ini nggak mau tunduk pada tentara sekutu yang akan kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, sehingga arek-arek Surabaya ini bertempur habis-habisan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya yang C ya, pasukan RI menolak kedatangan sekutu. Kok menolak kedatangan sekutu? Menolak ultimatum. Sorry, salah. salah. Ultimatum apa menolak kedatangan? Ultimatum, deng. Salah, ya Allah, galvok saya. Dua jawabannya yang B ya. Nomor 23, ini gambar apa sih? Itu gambar menhir ya. Menhir. Menhir apa menhir? Menhir ini itu ya kayak batu tunggal, batu yang cuma seorang, muat seorang. Dia itu kubur batu zaman megalitikum. Kalau kita kan nisan namanya ya. Kalau itu dulu zaman megalitikum namanya menhir. Nah, menhir ini merupakan batu panjang. Menhir itu batu panjang. Bukan kuburan, deng, salah. Tuh, menhir itu apa saya lupa ya. Menhir itu ya. Menhir itu merupakan bukan kuburan, salah. Yang kuburan itu apa ya? Sarkofagus apa bukan? Dolmen waruga. Ntar menhir itu maksudnya tempat pemujaan ya. Kalau zaman megalitikum kan belum mengenal agama ya, masih mengenal kepercayaan ya, ada animisme, dinamisme, sama totemisme. Nah, ini tempat pemujaan atau aliran animisme ya. Animisme apa? Kepercayaan terhadap ruh nenek moyang. Animisme atau menhir tempat pemujaan animisme, yaitu ini pengikat ya, pengikat antara arwah nenek moyang dengan anak
cucunya atau si hambanya ya. Nah, kemudian ya ini namanya menhir. Jadi jawabannya yang A. Ini sampai jam 5.20 ya. Salah satu dampak positif globalisasi bagi bangsa Indonesia adalah yang mana? Dampak positif. Jawabannya yang D. Semakin dikenalnya budaya bangsa Indonesia di dunia internasional. Contohnya apa? Ada batik ya. Ada batik. Kemudian ada wayang ya. Terus dan lain-lain. Pakaian adat ya. Pakaian adat, tarian tradisional. Kalian tahu itu enggak? Dulu waktu apa tuh? Waktu zaman SEA Games ya, Asian Games. Kan ada tuh opening seremonialnya kan ada persembahan tari Ratoh Jaroe ya, yang dari Aceh. Nah, itu salah satu bentuk dari dampak positif globalisasi ya, pengenalan budaya-budaya Indonesia ke rancah dunia internasional. Terus yang nomor 25, salah satu dampak upaya mengatasi memudarnya jati diri bangsa. Hilangnya rasa nasionalisme. Yaitu upaya ya, caranya gimana? Itu caranya yang mengembangkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Yaitu salah satunya dengan cara menggunakan dan mencintai produk lokal. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyain? Boleh minta tolong nyalain kameranya nggak? Saya mau screenshot buat dokumentasi. Oke. Ya, makasih. Nggak ada yang mau ditanya nih? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, nanti saya kirim pembahasannya di grup. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.